Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Pandu Amarta dengan suara saya di sini. Izinkan ya, sebuah cerita dari Mas Pandu Amarta sendiri dalam judul Gerbang Gaib Gunung Raung. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lautan awan putih terbentang luas. Puncak sejati 3.332 meter di atas permukaan laut. Aku mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indah sekali ciptaanmu ya Tuhan. Terkadang seorang manusia sulit untuk mengucap syukur padamu. Mereka masih merasa kurang dengan apa yang telah Engkau berikan. Ucapku dalam hati. Matahari bersinar terang, cuaca yang begitu cerah. 4 orang laki-laki berdiri sejajar dengan jauh memandang gelombang-gelombang awan putih yang memanjakan mata. Pandanganku seperti berhalusinasi. Tiba-tiba dari luasnya lautan awan muncul seekor harimau putih. Dia berjalan menghampiriku. Aku mengedipkan mata dan mengusapnya. Tapi harimau itu masih tetap ada dan semakin mendekat. Tidak mungkin itu harimau beneran, gemingku. Aku basuh mukaku dengan air minum yang ku pegang sejak tadi. Tapi harimau itu masih tetap saja ada. Kamu kenapa, Toram? Aldi bertanya kepadaku, karena dia melihat gelagatku yang sedikit aneh. Apa kalian melihat seekor harimau itu? Aku menjawab dengan pertanyaan. Kamu ini Ram, ini kan di puncak gunung, mana ada harimau? Bantah Aldi. Selamat datang di kerajaanku. Kedatanganmu sudah ditunggu oleh Paduka Raja. Dan silakan kamu mengikutiku untuk bertemu dengan Paduka. Ucap sosok harimau tersebut. Aku yang seperti terhipnotis. Aku mengikuti harimau itu dan mulai melangkah. Rama, kamu mau kemana? Itu jurang, Ram. Jangan melangkah ke situ, kata Aldi menahanku. Tapi aku terus berjalan dan mengabaikan ucapan Aldi. Entah apa yang sedang aku pikirkan. Jurang sudah tepat di depanku. Kakiku mulai melangkah dan aku terbangun dari tidur dengan nafas yang tidak beraturan. Jantungku berdetak begitu keras. Ternyata hanya mimpi. Siapa sosok harimau putih itu? Dan kenapa aku bermimpi seperti itu? Pikiranku bertanya-tanya. Terdengar suara mendengkur. Ya, itu adalah sahabatku yang tidur di sampingku. Dia adalah Dika dan Tio. Aku masih belum pulang dari desa Tegal Arum. Aku masih ada kepentingan yang belum terselesaikan. Kedatanganku ke desa ini tidak hanya menyelesaikan masalah di desa ini saja, tapi aku juga sedang mencari seseorang. Orang itu bernama Amar Wicaksono. Dia adalah teman bapakku semasa di padepokannya dulu. Setelah terbangun dari mimpi itu, aku sudah tidak bisa tidur lagi. Aku mencari tasku dan mengambil rokokku dan beranjak keluar rumah dan duduk di kursi tua. Aku mulai menyalakan rokokku dan kuhisap secara pelan-pelan. Hidungku mulai mengeluarkan asap, pandanganku mulai melamun, dan pikiranku mulai berkeliaran kemana-mana. Kegiatan itu biasanya dilakukan oleh bapak-bapak untuk menenangkan pikirannya. Tapi aku suka sekali melakukan kegiatan tersebut, meskipun umurku masih terbilang muda. Malam itu hampir menjelang subuh, rokok di tangan jepitan jariku sudah tinggal setengah, dan aku mulai ingat akan seseorang yang bernama Amar itu. Saat baru pertama kali aku datang di desa ini, seorang pemuda yang bernama Abi Rama. Dia mengaku jika Amar Wicaksono adalah ayahnya. Entah itu benar atau tidak, yang terpenting aku harus bertanya kepadanya. Loh, kamu gak tidur Toram? Terdengar suara dari arah pintu di sampingku. Kepalaku mendongak memastikan siapa dia. Ternyata Tio, yang ternyata sudah terbangun juga. Aku gak iso turu yok, jawabku. Ada apa lagi Ram? Apa ada masalah baru? Tanya Tio yang berjalan dan duduk di sebelahku. Kurang beberapa hari sudah bulan purnama. Aku harus segera menguasai ilmu Arjuna yang ada di tubuhku sepenuhnya yok. Soalnya firasatku mengatakan di bulan purnama akan ada pertempuran gaib yang sangat besar. Ucapku mencoba menjelaskan.
Memangnya pertempuran apa dan di mana Toram? Tio kembali bertanya. Di Keraton Pantai Selatan, ucap Rama. Pantai Selatan? Kan masalahnya sama mereka udah selesai sih Ram. Kenapa kamu masih terlibat dengan mereka? Digeger Segoro Kidul, kata Tio kaget. Itu yang kamu belum tahu yo. Saat aku berbicara secara empat mata dengan Kanjeng Ratu, dia akan membebaskan kamu dan istrimu asal aku harus membantunya di pertempuran mereka melawan musuhnya. Karena ada salah satu kerajaan jin yang ingin menguasai Keraton Pantai Selatan. Aku menjelaskan kepada Tio. Tio terdiam. Dia tidak mengucapkan perkataan lagi. Dan tiba-tiba dia memandangku dengan tatapan yang begitu serius. Dan matanya meneteskan air mata. Cok, wes gede nangisan. Asu, ucapku sambil noyor kepala Tio. Terharu aku Ram. Demi sahabat kamu rela terlibat di masalah dengan sosok jin yang kuat dan berbahaya, kata Tio. Wes, gak usah cengeng. Semua pasti enak jalane. Rasa khawatir awakmu, ucapku pada Tio. Setelah itu aku dan Tio tetap mengobrol di luar rumah itu hingga waktu subuh tiba. Tidak seperti dulu. Sekarang para warga desa Tegal Arum sudah berani keluar rumah di saat langit masih gelap. Sementara aku dan Tio segera pergi menuju musola yang berada di samping jembatan tersebut. Di sana sudah banyak warga yang berjamaah. Kang Chandra, Abi, dan Dewa juga ada di situ. Setelah sudah selesai, aku menemui teman-teman baruku itu. Karena pagi itu, aku akan pamit untuk meninggalkan desa Tegal Arum. Tetapi sebelum meninggalkan desa, aku disuruh mampir ke rumah Mas Abi terlebih dahulu. Jadi pagi itu, aku Tio mampir ke rumah Mas Abi Rama. Assalamualaikum Bu, Abi pulang, teriak Mas Abi. Waalaikumsalam, iyo le sebentar. Terdengar suara seorang perempuan menjawabnya dari dalam. Klek klek. Tidak butuh waktu lama suara kunci pintu dan daun pintu segera terbuka. Seorang wanita yang lumayan berumur tetapi wajahnya masih begitu manis dan sangat ramah. Murah senyum. Jika kalian lihat, pasti tidak bosan untuk memandangnya. Dia adalah ibundanya Abi Rama. Assalamualaikum Bu, ucap Abi lagi dan mencium tangan ibunya itu. Loh, ini siapa le? Teman kamu? Tanya ibunya Abi. Iya Bu, teman baru, jawab Abi. Ya sudah, silakan masuk le. Tapi rumah Abi ya cuma begini, ucap ibunya. Nggih Bu, matur sembah nuwun Bu, ucapku sesopan mungkin. Udah Mas, ayo masuk dulu, ajak Abi. Segera aku masuk dan Tio mengikutiku di belakang. Kami berdua duduk berjejer di kursi tamu, sedangkan Abi dan ibunya duduk di depan kami berdua. Masnya ini namanya siapa? Tanya ibunya Mas Abi. Saya Rama Bu, dan ini teman saya, namanya Tio, ucap Rama sambil nyengir ke arah Tio. Iya Bu, kami berdua dari luar desa ini, tambah Tio. Bapaknya Mas Rama ini temannya Pak Alek Chandra dan Bapak Bu, sewaktu masih di Padepokan, sahut Abi Rama. Benar Bu, sebenarnya saya juga ingin ketemu sama Kang Amar untuk belajar ilmu bela diri. Tapi saat aku mengucapkan nama Kang Amar, wajah ibunya Abi berubah menjadi sedih. Lalu dia beranjak berdiri. Dia masuk ke kamar. Tak lama, dia keluar dan membawa barang yang terbungkus kain. Barang itu diletakkan di atas meja. Jika bapak kamu benar teman dari bapaknya Abi, pasti salah satu barang di dalam ini kamu tahu, ucap ibunya Abi. Silakan dibuka dan dilihat satu persatu barangnya, lanjutnya. Sebelumnya izin membukanya ya Bu, kataku. Dengan rasa sopan santun, aku meminta izin untuk membuka benda tersebut. Aku buka ikatan kain itu dan aku buka sepenuhnya. Di dalamnya ternyata ada 3 pusaka keris. Tetapi aku tidak tahu itu keris siapa. Jika salah satu keris itu milik bapak, yang pasti tidak mungkin. Karena bapakku sendiri hanya memiliki 1 pusaka, yaitu pusaka kembar. Dan itu pun sudah dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Tapi selain keris, ada selembar foto yang ketindihan dengan keris-keris itu. Aku ambil foto itu. Itu foto pemilik pusaka-pusaka ini,
Tetapi ada satu keris yang tidak dijadikan satu di sini, ucap ibunya Abi lagi. Orang-orang di dalam foto itu masih sangat muda. Aku lihat satu persatu mukanya. Di dalam foto itu, aku hanya mengenali 3 orang saja. Ya, itu Kang Chandra, Kang Mansur, dan satunya adalah bapakku, Hasan Amarta. Bu, laki-laki yang satu ini siapa, Bu? Tanyaku. Itu bapaknya Abi, Amar Wicaksono, dan dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, jawabnya. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari luar rumah. Waalaikumsalam. Masuk saja, Pak Lek, jawab Abi dan mempersilahkan masuk. Ternyata itu adalah Kang Chandra. Kenapa keris-keris itu dikeluarkan, Mbak Yu? Tanya Kang Chandra terlihat cemas melihat keris-keris itu. Dia seperti sedang menyimpan masa lalu yang buruk tentang keris-keris itu. Pak Lek, ternyata bapaknya Mas Rama ini temannya Pak Lek dan Bapak, ucap Abi. Oh ya, namamu kemarin siapa toh, Mas? Tanya Kang Chandra. Rama, Kang, jawabku singkat. Nama lengkapmu? Rama Amarta, Kang. Kang Chandra mencoba mengingat-ingat sesuatu. Dan sepertinya Kang Chandra sudah mengingatnya, karena ekspresi mukanya berubah. Kamu anaknya Kang Hasan ya? Ucap Kang Chandra yang langsung menyebutkan nama bapakku. Aku mengangguk, menjawab pertanyaan itu. Dan Kang Chandra juga langsung menceritakan tentang pertemanan antara bapakku, bapaknya Mas Abi, dan Kang Chandra sendiri. Tapi sayang, Mas, jika kamu ingin belajar ilmu bela diri untuk menambah kekuatan yang kamu miliki sekarang, bukan sama Kang Amar, kata Kang Chandra. Lah kemana, Kang? Tanyaku. Datanglah ke Gunung Raung dan carilah seorang kakek yang bernama Mbah Sugeng. Beliau dulu adalah guru dari bapakmu dan kami semua yang ada di foto itu, Kang Chandra menjelaskan. Oh iya, Kang, nama perguruannya apa, Kang? Sahut Tio yang dari tadi hanya diam. Sudah tidak ada perguruannya, tapi Mbah Sugeng itu tinggal di lereng Gunung Raung, sahut Abi. Dari situ aku jadi mendapatkan informasi yang sangat penting untuk melatih perkembangan ilmu bela diriku. Dan setelah semuanya selesai dan waktu sudah semakin siang, aku dan Tio pamit untuk pulang. Jika ada kesempatan mampir ke sini ya, Mas, kata Abi. Siap, Mas Abi. Tolong desanya dijaga ya, Mas. Pesanku terakhir sebelum benar-benar meninggalkan mereka. Setelah sampai di rumah simbahnya Dika, ternyata Dika sudah sangat siap untuk kembali ke rumah utinya. Aku dan Tio juga segera membereskan barang-barang kami berdua. Waktu itu sekitar pukul 2 siang. Kami bertiga meninggalkan desa Tegal Arum dan kembali di kehidupan kami masing-masing. Mau naik lagi, Al? Sebuah pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh tetangga saat melihat dia menggendong ransel hijau mudanya itu. Dia adalah Aldi, teman karibku. Kali ini dia ingin naik ke salah satu gunung yang berada di daerah Jawa Timur, yaitu Gunung Raung, yang dimana Gunung Raung ini memiliki jalur yang begitu ekstrim, apalagi dengan jalur jembatan Sirotol Mustaqimnya, yang dimana jalurnya hanya sekitar 1 meter, dan kanan kirinya adalah jurang yang sangat curam. Iya, minggu depan, Bule, Aldi menjawabnya dengan sangat santai. Naik sendiri lagi? Tidak, Bule, sama teman-teman kok. Setelah menjawab, Aldi segera berangkat pergi. Siang itu, dia keluar rumah dengan membawa ranselnya, dan dia pergi ke salah satu tempat seperti warung kopi, yang dimana dia sudah ditunggu oleh beberapa orang laki-laki. Saat sampai, Aldi langsung masuk ke dalam warung untuk memesan minuman terlebih dahulu. Setelah itu, dia baru mulai nimbrung ke teman-temannya itu. Gimana, Mas? Apa hanya ini saja yang ingin naik? Aldi bertanya. Iya, Mas, cuma kami bertiga dan satu teman cewek kami, Mas, jawab salah satu dari mereka. Ternyata Aldi ini menjadi seorang guide, pemandu gunung. Ya, memang Aldi ini udah hobi mendaki gunung sejak zaman SMA. Dan dia sekarang mencari rezeki dengan menjadi guide. Nanti saya akan ajak teman saya, Mas, untuk membantu saya, jelas Aldi. Baik, saya akan menyiapkan logistiknya, dan kalian semua siapkan fisik dan mental ya. Ya sudah, saya pamit sampai bertemu minggu depan ya, lanjut Aldi. Sore itu, aku sudah sampai di rumah. Aku bereskan barang-barangku. Keris kuletakkan di lemari khusus dan topeng kayu itu kuletakkan di sampingnya. Waktu sudah berganti malam, aku pun sudah selesai membersihkan badan. Aku temui istriku yang lagi nonton TV sambil melipat baju. Dibuatin kopi apa teh, Mas? Tanya Sukma.
Terserah kamu dek, apa aja, jawabku. Sukma beranjak ke dapur. Terdengar suara laki-laki memanggilku dari ruang tamu. Rama, sini Le. Suara bapak memanggil. Iya pak, ada apa? Tanyaku. Kemarin kamu ketemu sama Amar. Bapak bertanya lagi. Enggak pak. Ternyata Kang Amar sudah meninggal, ucapku. Meninggal kenapa Ram? Innalillahi. Bapak kaget mendengar kalau Kang Amar, ayah dari Abi Rama, sudah meninggal. Sudah lama pak. Kata anak dan istrinya sudah beberapa tahun lalu, kataku. Baru saja selesai berucap, terdengar suara panggilan gawaiku. Aku izin sama bapak untuk menerima panggilan itu. Di layar gawai terdapat tulisan nama yang sudah lama tak kutemui, Aldi. Tumben anak ini telepon, ada apa ya? Ucapku lirih. Segera aku tekan tombol telepon yang berwarna hijau untuk menerima panggilan itu. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam Ram, jawab Aldi dari seberang telepon. Gimana Al, ada apa? Tanyaku. Kamu ada di rumah nggak? Aku mau mampir ke rumahmu, jawab Aldi. Aku di rumah Al, ini baru saja nyampe. Oke, tak tunggu kalau kamu mau main kesini ya, kataku dan telepon kami pun ditutup oleh Aldi. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Ternyata bapak sudah tidak ada di ruang tamu. Di atas meja hanya ada secangkir kopi yang masih mengeluarkan asap. Ya, aku pun menunggu kedatangan Aldi di ruang tamu sambil menikmati kopi buatan istri tercinta. Saat minum kopi, tak lupa dengan pasangannya, yaitu udut alias rokok. Aku nyalakan korek api untuk membakar ujung rokok. Secara perlahan aku hisap rokokku. Tak lama setelah itu, ada suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah. Aku pun beranjak untuk melihat apakah yang datang benar-benar Aldi atau bukan. Ternyata benar, itu adalah Aldi. Entah dari mana, tetapi dia membawa tas ranselnya. Assalamualaikum Ram, ucap Aldi, dan kami berjabat tangan. Waalaikumsalam, ayo masuk dulu Al, jawabku dan mempersilahkan dia untuk masuk ke rumah. Dek, tolong buatin kopi satu lagi, teriakku. Apa udah habis kopinya yang tadi mas? Jawab Sukma. Ini loh, ada tamu dek. Setelah itu Sukma tidak terdengar lagi suaranya. Gimana Al? Tumben. Apa ada yang bisa aku bantu? Kataku menanyakan tujuan Aldi datang ke rumah. Aldi tidak langsung menjawab. Dia melepaskan ranselnya terlebih dahulu. Terlihat sangat penuh isi ranselnya itu. Kamu mau naik lagi toh Al? Tanyaku. Bentar toh Ram, aku tak ngatur napas dulu, jawab Aldi. Mas Aldi, udah lama gak ketemu mas, ucap Sukma tiba-tiba dan sambil membawa gelas kopi. Iya mbak, sangat sibuk pekerjaan soalnya mbak. Sukma setelah meletakkan kopi dan basa-basi sebentar. Lalu dia pamit untuk istirahat terlebih dahulu. Aku kembali menanyakan tujuan Aldi datang. Jadi begini Ram, minggu depan itu aku ada kulingan untuk jadi guide, untuk naik ke Raung. Ada panggilan, tapi aku sedikit ada gangguan di fisikku, dan itu pun sudah terlanjur aku terima. Apa kamu bisa membantu temani aku Ram? Tenang aja, nanti kita bagi dua hasilnya, jelas Aldi. Gunung Raung ya? Bentar ya Al, tak pikirkan dulu. Soalnya Sukma juga udah hamil tua, jawabku. Iya Ram, santai wae. Kamu pikirkan dulu, masih minggu depan kok. Yang terpenting aku sudah memberitahumu, jawab Aldi. Selain membahas pendakian Gunung Raung, aku dan dia juga membahas obrolan yang lain. Lumayan lama Aldi berada di rumahku. Sekitar pukul 11 malam, dia berpamitan untuk pulang. Dan malam itu akhirnya aku bisa beristirahat bersama istri tercinta. Setelah Aldi mengajakku untuk mendaki Gunung Raung, aku teringat dengan perkataan Kang Chandra dan Abi Rama. Jika aku ingin mengasah kemampuan bela diriku, aku bisa menemui seorang kakek di lereng kaki Gunung Raung. Malam itu aku terus kepikiran. Tapi ya sudahlah, besok saja aku bicarakan dengan Sukma. Aku istirahatkan pikiranku dan tubuhku ini hingga kesadaranku menghilang dan menuju ke alam mimpi. Datanglah kemari, aku sudah menunggumu. Sebentar lagi pertempuran itu akan terjadi. Padahal aku sudah tertidur, tetapi telingaku mendengar suara itu. Apakah aku sedang bermimpi? Tetapi pandanganku masih gelap. Aku bingung apa yang terjadi denganku sebenarnya. Siapa yang bicara? Tolong perlihatkan wujudmu. Mulutku mulai berbicara. Tidak, kamu tidak bermimpi. Ini nyata,
katanya lagi. Aku berusaha membuka mataku, tapi sangat sulit. Mataku ini seperti tidak bisa dibuka. Kenapa denganku? Apakah penglihatanku hilang? Apakah aku buta? Gemingku. Aku terus berusaha untuk membuka mata, tapi tetap saja hanya gelap yang bisa kulihat. Tanganku mulai meraba-raba untuk mencari keberadaan istriku, tetapi kosong. Di atas kasur aku hanya sendirian. Kemana Sukma? Apa yang terjadi sebenarnya? Tiba-tiba rasa takutku muncul. Aku berteriak-teriak memanggil Sukma dan orang-orang yang ada di rumah. Tak luput, bapakku panggil, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Hingga ketakutanku sudah di ujung paling tinggi. Seorang pemuda titisan Arjuna merasa ketakutan hingga meringkuk memeluk lututnya. Kenapa rasa takutmu muncul hanya dengan hal seperti ini? Terdengar suara itu lagi. Tidak kujawab suara itu. Dan aku mencoba untuk berpikir, apa yang harus kulakukan? Hanya pasrah yang kulakukan. Aku serahkan semua jiwa dan ragaku kepada Sang Pencipta. Ya Tuhan, tolong berikan jalan yang terang untukku. Hanya Engkau yang maha besar yang bisa menolong hamba-Mu ini, ucapku dalam hati. Dengan perlahan, rasa takutku mulai hilang. Aku melihat cahaya kecil di depan pandanganku. Dengan mengikuti kata hati, aku berjalan ke arah cahaya tersebut. Semakin dekat dengan cahaya itu, semakin besar cahayanya. Ternyata cahaya tersebut sepertinya berada di balik dinding kegelapan ini. Segera aku keluar dari kegelapan dan menuju ke cahaya terang. Saat memasukinya, mataku kesilauan dan aku terbangun dari tidurku. Ternyata Sukma sedang membuka gorden jendela yang mengakibatkan cahaya matahari menyorot di wajahku. Dari tadi dibangunin gak bangun-bangun, sana cepat cuci muka, bentak Sukma kesal. Iya dek, maaf. Lah mas gak denger kok, jawabku. Segera aku mencuci muka dan melakukan kewajibanku, meskipun waktunya sudah terlambat. Lebih baik terlambat daripada aku tidak melakukannya sama sekali. Dan yang paling utama daripada itu, males diomelin sama Sukma. Hehehe. Pagi itu, aku jalan-jalan di kampungku sendiri. Tak sedikit orang-orang yang menyapaku. Memang desaku ini orang-orangnya ramah-ramah. Dan aku melewati jalan persawahan. Biasanya orang Jawanya menyebutnya Bula. Di jalan itu kita bisa melihat beberapa gunung. Ada Gunung Ijen yang paling timur. Di sebelah baratnya ada Gunung Ranti. Dan yang paling besar dan megah adalah Gunung Raung. Entah kenapa saat aku melihat Gunung Raung, seolah gunung itu memanggil namaku, menyuruhnya untuk datang ke sana. Dan tiba-tiba pandanganku melihat samar. Ada bayangan seorang laki-laki yang gagah. Laki-laki itu menggunakan pakaian kerajaan zaman dulu. Dan yang paling membuatku bingung, dia menaiki seekor harimau putih. Aku tunggu kedatanganmu, Rama, ucap laki-laki itu. Apa aku harus ikut Aldi untuk datang ke sana? Tapi kehamilan Sukma sudah besar. Apa yang harus aku lakukan? Pikiranku sangat berkecamuk. Kulupakan tentang penglihatanku dan segera aku pulang untuk bersiap-siap berangkat bekerja. Karena sudah beberapa hari aku tidak masuk kerja. Di tempat kerja pun aku masih terus memikirkan hal-hal tentang yang kualami. Setelah seharian bekerja, aku tidak bisa melupakan tentang penglihatan, tentang sosok seorang laki-laki yang menunggangi macan putih itu. Di rumah aku melihat Sukma yang dimana perutnya sudah semakin besar. Sudah berangkat saja, jangan khawatirkan istrimu. Ada bapak dan ibu yang selalu menjaganya, ucap bapak. Tapi pak, semenjak Sukma mengandung, sering ku tinggal, aku merasa gagal menjadi seorang suami, jawabku sedih. Kamu tidak gagal. Yang kamu lakukan itu hal yang baik, membantu orang banyak. Dan itu juga salah satu upayamu untuk menyelamatkan istrimu, kata bapak lagi. Kamu nanti akan tahu sendiri, Ram. Kapan Aldi mau mendaki Gunung Raung? Tanya bapak. Besok hari Minggu, Pak, jawabku. Kamu bantu dia dan kamu akan tahu jawabannya, Ram. Obrolan singkat antara aku dan bapak hanya sampai di situ saja. Dan aku menghampiri Sukma yang lagi duduk santai sambil menonton TV. Kamu gak capek, Dek? Tanyaku. Yo capek toh, Mas. Maafin Mas yo. Lah kamu buat salah apa, Mas? Lah kok tiba-tiba minta maaf? Jawab Sukma dengan santai. Wong di rumah ada bapak sama ibu yang selalu perhatian sama Sukma kok. Sampean mbok ya yang tenang toh, jangan merasa takut. Dan satu lagi yang diucapkan bapak itu benar, Mas, kata Sukma. Iya, Dek.
Aku mau minta izin untuk ikut Aldi mendaki ke Gunung Raung ya dek, ucapku. Iya aku izinin mas, hati-hati, jawab Sukma yang sambil menyenderkan kepalanya di pundakku. Aku pun membalasnya dengan pelukan yang penuh dengan kasih sayang. Benar-benar sangat beruntung, aku memiliki pendamping hidup yang begitu sayang kepadaku. Kuhabiskan malam itu bersama Sukma. Kami mengobrol kesana kemari hingga tak terasa tiba-tiba terdengar suara lonceng dari arah pengeras suara. Lonceng itu menandakan waktu sudah menunjukkan tengah malam. Sudah malam, ayo istirahat, ajakku. Iya mas, ayo. Kami berdua segera menuju ke kamar. Setelah aku memutuskan untuk ikut Aldi mendaki ke Gunung Raung, aku tidak bermimpi atau mendapat penglihatan tentang gunung itu. Saat paginya, aku segera memberi kabar kepada Aldi kalau aku akan ikut dengannya. Rama, besok hari Sabtu, kita ketemu di stasiun. Kita akan mendaki lewat jalur via Sumber Wiringin. Oh ya, aku pesan sama kamu. Jangan lupa dipersiapkan yang matang, Ram. Soal logistik, gak usah bingung. Sudah aku siapkan semua. Sampai ketemu di hari Sabtu, Ram. Begitu isi pesan dari Aldi. Saat itu juga, setiap pagi dan sore aku melatih fisikku dan menyicil mempersiapkan barang yang akan kubawa. 3 hari kemudian, hari Sabtu sudah tiba. Pagi itu semua perlengkapanku sudah siap dan fisikku juga sudah siap. Aku berdiri di depan lemari, terfikir ingin membawa pusaka dan topengku. Tapi kali ini aku akan mendaki, bukan melawan makhluk halus. Kuurungkan niatku itu dan kutinggal pusakaku. Setelah semua sudah siap, aku berpamitan kepada Sukma, bapak, dan ibu. Berapa lama kamu perginya, Le? Tanya ibuku. Hari Selasa, aku sudah pulang, Bu, jawabku. Ya sudah, hati-hati. Nggak usah ngebut-ngebut jalannya, lanjut ibu. Sebelum berangkat, aku mencium perut Sukma yang sudah besar itu. Selain itu, aku mulai menaiki sepeda motor andalanku untuk berangkat menuju ke stasiun. Kuparkirkan sepedaku ke tempatnya penitipan motor, dan aku menuju ke toko untuk membeli air minum terlebih dahulu. Setelah itu aku kembali ke stasiun dan duduk di kursi tunggu. Saat itu aku masih sendirian. Keretanya pun berangkat sekitar jam 9, dan saat itu masih pukul 7 kurang. Ternyata yang ingin naik kereta saat itu lumayan banyak, dan aku bertemu sama seorang laki-laki yang memakai belangkon di kepalanya. Beliau menghampiriku dan tiba-tiba berkata, "Hati-hati, ada temanmu yang ingin diganggu penghuni gunung itu." Katanya seperti itu. Apa yang bapak maksud? Kataku bingung. Ya, salah satu dari temanmu itu telah melakukan kesalahan. Dia melanggar pantangan dari gunung tersebut. Kamu harus hati-hati. Dia memperingatkanku. Setelah selesai dia pergi begitu saja. Aku terus memperhatikan bapak-bapak itu. Dia terus berjalan dan keluar dari stasiun. Tak lama dari itu Aldi datang menyapaku. "Ram, sudah sampai dari tadi ya?" tanya Aldi tiba-tiba. Pandanganku dibuyarkan oleh panggilan Aldi. Al, iya Al," jawabku singkat dan kembali mencari keberadaan bapak yang memakai belangkon tadi. Tapi dia sudah tidak ada. "Kamu cari siapa, Ram?" kata Aldi yang duduk di sebelahku. "Tidak Al," jawabku singkat. "Oh ya, mana teman-temanmu Al?" lanjut tanyaku. "Itu," jawabnya singkat. "Ada 3 orang laki-laki dan 2 perempuan. Mereka semua berpakaian layaknya pendaki pada umumnya." Aldi mengajakku untuk menghampiri mereka dan memperkenalkanku kepada mereka. "Ini teman saya, namanya Rama, yang akan membantu saya nanti," kata Aldi. Mereka menyalamiku satu persatu. "Saya Andri Mas Rama," ucapnya. "Kalau saya Rizky Mas." "Reza Mas." "Kalau yang ini pasti namanya Rizka ya," ucapku. Bukan Mas, saya Sari, dan teman saya ini Rina," jawab perempuan yang bernama Sari. "Ya, salam kenal untuk kalian. Semoga kita selamat sampai pulang ya," kataku lagi. Jadi, untuk pendakian saat itu ada 7 orang. Sambil menunggu kereta, kami mengobrol di kursi tunggu. Ternyata mereka enak juga untuk diajak mengobrol. Tapi di saat itu, aku tidak membahas tentang hal-hal mistis sama sekali.
Ya, karena pikirku ini adalah perjalanan refreshing. Aku harus membuat mereka merasa senang dan nyaman saat melakukan perjalanan. Tepat pukul 9 lebih, kereta pun sudah siap. Kami bertuju menggendong tas ransel kami masing-masing dan mulai masuk ke dalam kereta. Perjalanan kali ini menuju ke kota B. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi pastinya lebih cepat daripada naik sepeda motor. Saat itu aku duduk bersebelahan dengan Aldi. "Ram, apa kamu bawa pusakamu?" tanya Aldi. "Pusaka apa, Al?" "Kristo," jawabku. "Iya, biasanya kan kamu nggak ketinggalan soal itu," kata Aldi lagi. "Iyo, gak tak bawa toh. Wong mau naik gunung kok," jawabku. Kami kembali menikmati perjalanan itu hingga aku merasa ngantuk dan ketiduran. Bersambung, demikianlah bagian pertama dari 5 bagian. Insya Allah ini gak lama kok antara bagian 1 dan bagian berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Pandu Amarta pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya.